Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai konsep kewirausahaan Islam, cara dan strategi memulai usaha atau bisnis. Oke, teman-teman, yang akan kita bahas atau yang menjadi topik kita yaitu konsep kewirausahaan Islam sendiri, kemudian cara membangun mental dan jiwa wirausaha muslim, lalu cara menangkap peluang usaha, dan yang terakhir yaitu strategi mengembangkan bisnis Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep kewirausahaan Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk melakukan kegiatan berwirausaha dan bertransaksi dengan jujur, adil, dan jangan membuat konsumen kecewa. Dalam hadis pun dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban, di samping sejumlah tugas lain yang telah diwajibkan. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis riwayat Bukhari sendiri, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada makanan dari hasil keringat sendiri. Konsep berwirausaha dalam Islam dikenal dengan istilah tijara, yang berarti berdagang dan bertransaksi. Konsep berwirausaha dalam Islam mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim, yaitu kegiatan siddiq atau benar dan jujur, yang kemudian ada amanah, dapat dipercaya, ketiga tablik, argumentatif atau komunikatif, dan keempat yaitu fatona, cerdas dan bijaksana. Yang kedua yaitu membangun mental dan jiwa wirausahawan muslim. Seorang wirausaha yaitu orang yang melaksanakan proses penciptaan sesuatu yang baru, kesejahteraan, dan nilai tambah melalui gagasan, memadukan sumber daya dan aspek peluang. Ciri dan watak kewirausahaan menurut Geoffrey Meredith adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Kedua, berorientasi pada tugas. Ketiga, berani mengambil risiko. Keempat, wirausahawan yang berhasil ditentukan oleh kemampuan dalam memimpin. Kelima, sifat orisinil. Dan keenam, berorientasi pada masa depan. Sedangkan menurut Simmerer dan Scarborough, ada beberapa faktor yang mendorong kewirausahawan. Yang pertama, wirausaha sebagai pahlawan. Kemudian yang kedua, pendidikan kewirausahawan. Yang ketiga, faktor ekonomi dan kependudukan. Yang ketiga yaitu cara menangkap peluang usaha. Entrepreneur dalam dunia bisnis telah banyak dijadikan pilihan bagi sebagian besar pelaku bisnis. Entrepreneur telah dianggap memiliki kemampuan untuk mandiri dan berhasil, bahkan memberikan peluang kerja bagi orang lain. Dengan berentrepreneur tidak saja memungkinkan orang dapat melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, namun di samping itu juga berentrepreneur akan mendapatkan kebebasan keuangan dan waktu yang cukup untuk melakukan berbagai kegiatan yang mereka sukai bersama teman-teman dan keluarganya. Memang, memulai bisnis tidak semudah yang dibayangkan. Tidak sedikit orang yang tidak kunjung melangkah karena banyak pertanyaan yang belum terjawab, bahkan keraguan, sehingga membuat banyak orang yang menghasilkan waktu untuk merenung tanpa melakukan apa-apa. Banyak pula orang yang tidak segera memulai bisnis meski sudah mengkualitaskan untuk menjadi pengusaha karena selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan.
ada karakter-karakter yang paling dibutuhkan untuk mendukung munculnya seorang wirausaha yang berpeluang sukses dan mampu menangkap peluang bisnis dengan tepat, yaitu satu, daya gerak, yang kedua, kemampuan berpikir, kemudian yang ketiga, kemampuan membina relasi, dan keempat, mampu menyampaikan gagasannya, serta yang kelima, yaitu keahlian khusus. Yang keempat yaitu mengembangkan bisnis dalam Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW telah menggeluti dunia bisnis dan berhasil. Namun harus dipahami bahwa praktek-praktek bisnis seharusnya dilakukan oleh setiap manusia sesuai ajaran Islam yang telah ditentukan batasan-batasannya. Oleh karena itu, ajaran Islam yang mendasari cara mengembangkan usaha menurut syariah antara lain, yang pertama, niat yang baik, kedua, berinteraksi dengan akhlak, ketiga, percaya pada takdir dan ridha, keempat, bersyukur, kelima, kerja sebagai ibadah, keenam, menjaga aturan syariah, ketujuh, bersikap rendah hati dan menghindari kesombongan, dan yang terakhir, yang kedelapan, selalu tepat waktu karena terlatih dalam salat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas tadi menjadi sebuah ilmu dan berguna bagi teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena satu like, komen, dan subscribe dari teman-teman semua merupakan satu kado hadiah buat kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.